Blessed people, senang sekali kembali menjumpai Anda di video seri Financial Breakthrough. Saya berharap bahwa video-video yang sudah kami buat itu akan menginspirasi Anda, sekaligus itu bisa menjadi awal terjadinya sebuah terobosan di dalam keuangan Anda. Di video yang pertama, kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kita harus mencatat setiap pengeluaran dan kita membuat pos anggaran belanja. Dengan hal itu, maka pengeluaran kita menjadi lebih mudah terkontrol dan kita bisa mendisiplin diri kita untuk kita membelanjakan uang kita dengan cara yang benar. Di video yang kedua, kita belajar bersama-sama bagaimana kita membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang hanya sebuah keinginan. Dengan kita mengerti akan hal itu, maka kita tidak akan gampang mengeluarkan uang kita untuk sesuatu yang sebetulnya bukan merupakan sebuah kebutuhan, sehingga amanlah keuangan kita. Dan di pertemuan yang sebelumnya atau di video yang ketiga, kita kemarin belajar tentang hal kecil ternyata tidak boleh disepelekan. Uang kecil ternyata tidak boleh dianggap sebelah mata. Sebab kalau kita mengeluarkan uang kecil, tetapi itu terus berulang-ulang, maka itulah yang disebut dengan sebuah pemborosan. Tanpa disadari, ketika kita hitung jumlahnya secara total, maka kita sudah mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Dan dalam pertemuan kemarin, saya menekankan kepada Anda, itulah bedanya orang kaya dan orang miskin. Orang kaya akan menghargai uang kecil, bukannya membuang-buang begitu saja atau memboroskannya. Orang kaya akan menginvestasikannya, sehingga dalam periode waktu tertentu, apa yang dulu dianggap uang kecil dan uang receh, ternyata itu menghasilkan hasil berkali-kali lipat. Sedangkan orang miskin justru tidak bisa menghargai uang kecil, membuang-buangnya, menyepelekannya, atau bahkan melakukan pemborosan, sehingga tidak disadari bahwa pengeluaran mereka itu banyak tersedot oleh hal-hal kecil yang akhirnya terakumulasi. Dan di video kali ini saya ingin bahas kepada Anda sesuatu yang kerap kali terjadi di dalam hidup kita, khususnya soal bagaimana kita membelanjakan uang, yaitu ketika kita mengeluarkan uang tanpa sebuah perencanaan. Ini adalah sebuah kekeliruan besar. Sayangnya, begitu banyak orang melakukan hal ini. Ketika mereka belanja, mereka tidak pernah membuat perencanaan lebih dulu. Bahkan ketika mereka mengeluarkan uang untuk sebuah hal yang nilainya bahkan besar, beberapa orang dengan mudah mereka gesek sana gesek sini dan tidak pernah mempertimbangkan lebih dulu dengan baik-baik. Karena itu, di video yang keempat ini, saya ingin mengajak Anda semuanya, pastikan sebelum Anda mengeluarkan uang, pikirkan baik-baik, apakah itu sudah masuk di dalam perencanaan keuangan Anda atau belum. Jika itu belum, jangan buru-buru Anda membelanjakan uang Anda. Jika belum, ambil waktu sebentar untuk Anda menghitung kembali, untuk Anda mengkalkulasi lagi, untuk Anda membuat sebuah perencanaan. Kenapa perencanaan ini penting? Sebab tanpa perencanaan, maka keuangan keluarga kita sedemikian mudah akan berantakan. Jika kita tidak membuat perencanaan, saya berkata bahwa kita sesungguhnya merasa diri jauh lebih hebat daripada Tuhan. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang membuat perencanaan? Sebab firman Tuhan berkata, "Aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu." Jika Tuhan saja punya rencana, bagaimana mungkin kita justru tidak memiliki perencanaan? Jika Tuhan dengan segala hikmat yang tidak terselami itu saja selalu membuat planning, bagaimana mungkin kita yang hikmatnya tidak seberapa, malah kita tidak membuat perencanaan sama sekali, termasuk dalam hal ketika kita membelanjakan uang kita. Apa yang terjadi ketika kita mengeluarkan uang atau membelanjakan uang kita tanpa sebuah perencanaan? Maka itulah yang disebut dengan belanja secara impulsif. Orang yang impulsif ketika dia berbelanja karena mengikuti dorongan hati saja, mengikuti dorongan keinginan saja, tanpa berpikir panjang konsekuensi apa yang muncul dari keputusan yang dia buat itu. Dia tidak pikir panjang, apakah itu nanti akan menyedot keuangan yang harusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga. Dia tidak pikir panjang, apakah itu akan membebani dia dengan hutang yang semakin besar. Semata-mata semuanya hanya karena sebuah dorongan saja. Ini sebuah cara belanja yang sangat buruk. Ketika Anda mengeluarkan uang, pastikan itu semuanya sudah ada di dalam rencana Anda sebelumnya. Jangan sampai kita membelanjakan uang hanya karena sebuah dorongan keinginan saja. Ingin beli, maka kita langsung beli. Kalau tidak punya uang, maka kita jual yang lama. Tidak peduli kalau nilainya menjadi sedemikian turun dan anjlok dan rugi. Dan kalau kita jual yang lama, ternyata masih tidak cukup,
maka kemudian kita hutang sana, hutang sini untuk kita mendapatkan sesuatu yang baru. Orang yang impulsif akan membelanjakan uang dengan cara demikian. Inilah yang membuat keuangan menjadi babak belur. Inilah yang membuat keuangan kita menjadi berdarah-darah. Ketika saya menyampaikan hal-hal seperti ini kepada Anda, bukan berarti saya orang yang lulus 100% soal hal ini. Saya harus sampaikan kepada Anda bahwa godaan untuk belanja tanpa sebuah perencanaan itu kadang-kala juga muncul dalam diri saya. Ketika saya menginginkan sebuah barang misalnya, dan saya mulai browsing kelebihan daripada barang itu. Saya mulai browsing betapa bagusnya desainnya, betapa bagus spesifikasinya. Saya membayangkan mungkin barang itu akan sangat berguna buat saya, itu akan menolong pekerjaan saya, dan seterusnya. Kenyataannya seperti ini. Semakin saya sering browsing barang itu, maka semakin kuat keinginan saya untuk membelinya. Dan ketika sudah pada tahap di mana saya begitu ingin membeli, maka saya baru sadar bahwa saya sudah melakukan sebuah kekeliruan. Apa yang saya lakukan? Saya berhenti browsing barang itu. Dengan kata lain, saya berusaha mendiamkannya lebih dulu. Dan saya memutuskan untuk tidak membelinya. Saya memilih untuk mengeloninya lebih dulu. Saya tunggu beberapa hari, bahkan saya tunggu beberapa minggu. Dan menarik adalah ketika saya berdiam diri, saya mengeloni hal itu, maka yang terjadi adalah keinginan yang semula menggebu-gebu itu tiba-tiba bisa surut dengan sendiri. Dan pada titik tertentu saya merasa bahwa itu sebetulnya bukan hal yang menjadi sebuah kebutuhan. Saya terselamatkan karena saya berusaha untuk tidak mengeluarkan uang atau belanja secara impulsif, memberikan ruang dan waktu cukup untuk saya memikir dengan masak-masak, apakah benar saya membutuhkan barang itu? Apakah benar uang yang saya keluarkan sepadan dengan value yang saya terima? Saya pikir pengalaman yang sama kerap Anda alami, bukan? Ketika Anda sudah membelanjakan uang karena sebuah dorongan sesaat, dan begitu barang itu sampai ke tangan Anda, kesenangan Anda mungkin hanya dalam waktu 1-2 hari saja. Setelah itu, Anda merasa menyesal kenapa Anda memaksakan diri untuk membeli barang itu. Anda kemudian kelabakan ketika Anda kemudian mengingat bahwa ternyata uang yang Anda gunakan untuk membeli itu sebetulnya adalah uang yang harusnya Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan yang jauh lebih penting. Dan Anda semakin pusing ketika untuk memenuhi kebutuhan itu, Anda harus berhutang sana dan berhutang sini. Bukankah itu merupakan sebuah keputusan yang buruk? Yaitu ketika kita membelanjakan uang kita secara impulsif. Sebenarnya tidak ada keadaan yang memaksa Anda untuk membeli sesuatu pada detik saat itu juga. Ketika Anda memutuskan untuk beli sesuatu, Anda selalu punya cukup waktu untuk menimbang-nimbang dulu, untuk memikir-mikir lebih dulu. Anda punya cukup waktu untuk mengeloni lebih dulu. Sehingga ketika Anda memutuskan beli, itu benar-benar bukan karena dorongan euforia sesaat. Di masa krisis seperti ini, kita harus melakukan banyak penghematan. Dan salah satu penghematan yang bisa kita lakukan adalah belanjalah sesuai dengan daftar belanja yang Anda buat sebelumnya. Dengan kata lain, saya mengatakan kepada Anda, keluarkan uang Anda untuk sesuatu yang memang sudah Anda rencanakan. Kita akan terhindar dari keputusan-keputusan bodoh. Perencanaan membuat kita fokus. Demikian juga ketika Anda belanja dengan perencanaan, maka Anda hanya akan fokus kepada hal-hal yang memang itu menjadi kebutuhan Anda saja. Disiplin dalam keuangan membuat kita semuanya membelanjakan uang dengan cara yang benar dan penuh dengan tanggung jawab. Bagaimana dengan keuangan Anda sekarang? Mulailah belanja dengan sebuah perencanaan. Tanpa perencanaan, janganlah kita belanja.